Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Temi Jengok Fernari AKS MPS SP selaku Widya Iswara kelompok kami. Kami dari kelompok 4 Angkatan 19 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tokoh panutan Jawa Barat yang menurut kelompok kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Dari beberapa tokoh yang ada di Jawa Barat yang telah masing-masing anggota kami kerjakan, kelompok kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada Kang Deddy Mulyadi, seorang politikus yang berkarakter budaya kuat. Sebelum melanjutkan pada topik pembahasan, izinkan saya Syifa Amalia Ismawanti mengenalkan anggota kami. Kami CPNS Pelatihan Dasar Kabupaten Majalengka Angkatan 19 dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang yang diketuai oleh Rina Risnawati AM Dekep. Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Subang pada tanggal 11 April 1971 dari pasangan suami istri Sahlin Ahmad Suryana dan Karsiti. Beliau seorang lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar sarjana hukum. Kang Deddy terjun ke dunia politik mulai menjadi seorang anggota DPRD Purwakarta pada tahun 1999 sampai tahun 2004 menjabat sebagai Komisi Ketua E. Kemudian beliau menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003 sampai tahun 2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan. Pada tahun 2008 sampai tahun 2018, Kang Deddy menjabat sebagai Bupati Purwakarta berpasangan dengan Dudung B. Supardi. Hingga saat ini dari tahun 2019, Kang Deddy menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Selain terjun ke dunia politik, Kang Deddy sebagai pejabat pemerintahan tidak diragukan lagi. Sejumlah penghargaan dari institusi dalam maupun luar negeri pernah diraihnya seperti Anubawa Sasana Desa atau Kelurahan dari Kemenkumham Republik Indonesia pada tahun 2014, sebagai tokoh inspiratif Jawa Barat dari Dewan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2015, dan sebagai Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Kenapa memilih tokoh ini? Alasan memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh panutan adalah karena sosoknya yang sudah tidak asing lagi di telinga publik. Kang Deddy Mulyadi kerap membantu orang yang sedang kesusahan, hingga memiliki guyonan lucu namun tegas yang membuatnya banyak disukai publik. Selain itu, ia juga dikenal sebagai politikus yang kontroversial namun tetap dapat mengukir banyak prestasi dan meraih banyak penghargaan. Berorientasi pelayanan. Bentuk pelayanan kepada masyarakat Kang Deddy Mulyadi yang salah satunya ada di bidang kesehatan, yaitu dengan meluncurkan program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat yang diberi nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa atau yang disebut JAMPIS, yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Sejalan dengan keadaan saat ini, di mana masa pandemi COVID-19 belum juga berakhir, di mana banyak masyarakat yang kesulitan dalam urusan perekonomian, kini juga harus menanggung pemikiran tentang kesulitan biaya kesehatan. Penerapan di masa mendatang. Sebagai calon pegawai negeri sipil, pelayan publik yang kita lakukan memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Hal ini sangat amat perlu untuk ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksud untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat dan harapan rakyat. Akuntabel. Selama masa kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, Purwakarta mampu meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018.
Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pengelolaan keuangan Kabupaten Purwakarta di periode Pak Deddy Mulyadi menjabat dapat dipertanggungjawabkan secara baik dalam aspek kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, standar aktualisasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Penerapan di masa mendatang, portfolio akuntabilitas merupakan salah satu kebutuhan utama dalam good governance pada era digital. ASN yang tidak memiliki akuntabilitas akan bekerja lambat dan berdampak pada pemborosan sumber daya hingga merusak citra ASN maupun instansinya. ASN harus dapat memenuhi 4 tuntutan masyarakat dalam penerapan e-government. Pertama, menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digital. Kedua, penerapan open government di mana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ketiga, big data driven policy di mana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintahan. Keempat, cultural shifting atau pergeseran budaya ASN harus memberikan yang terbaik dalam berbagai hal. Core value selanjutnya adalah sikap kompeten. Sikap dan sifat kompeten yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi tercermin dari beberapa pencapaiannya sebagai berikut. 1. Dipercaya untuk berkarir panjang dalam politik mulai dari menjabat sebagai anggota DPRD, Bupati Purwakarta dan saat ini bahkan menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Kedua, menerima banyak penghargaan dan prestasi seperti penghargaan Satya Lencana atas dedikasinya mengubah daerah Purwakarta melalui ide-ide kreatif berbasis budaya kearifan lokal sehingga menghasilkan sesuatu di berbagai sektor. Dan yang ketiga, mampu mensinergikan budaya, agama, dan teknologi dalam kebijakan yang ia jalankan di pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Purwakarta kini menjadi daerah bersaing dan menjadi idola baru baik bagi kalangan dunia pariwisata maupun pelaku usaha. Penerapan di masa yang akan datang, kita sebagai ASN, hal yang bisa dipelajari dari core values kompeten dari Kang Deddy adalah kita harus memupuk semangat untuk banyak belajar dan mempelajari hal-hal baru di luar kemampuan. Kita sebagai ASN dituntut untuk selalu mengembangkan potensi dan kompetensi kita agar dapat selalu berpikir kreatif untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam mengatasi rintangan yang akan datang. Harmonis, berbaur dengan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang untuk mengetahui kondisi lapangan sesungguhnya, memiliki toleransi beragama yang tinggi, sering terjun langsung menolong warga yang mengalami kesulitan, membangun lingkungan kerja yang rukun dengan berbagai budaya dan agama. Penerapan di masa mendatang, sebagai sesama individu yang bekerja di bidang pemerintahan dan bertujuan melayani masyarakat. Sebagai calon ASN, kedepannya harus mampu berbaur dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang, karena ASN sebagai pelayan publik. Selain itu, Indonesia memiliki ragam budaya dan agama yang banyak, sehingga sikap tenggang rasa harus dimiliki oleh setiap ASN, karena salah satu fungsi ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Momen saat Kang Deddy sering turun langsung untuk menolong dan memberikan bantuan kepada warganya. Nilai berakhlak selanjutnya adalah loyal. Kang Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Sikap loyalnya tercermin dengan mendedikasikan diri untuk kemajuan daerah Purwakarta. Beliau terus berinovasi melakukan terobosan demi mengubah wajah Purwakarta lebih berkarakter. Selalu berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Berbagai program dan kebijakan dibuat beliau demi memperbaiki Kabupaten Purwakarta. Perubahan pun begitu drastis dan sangat pesat. Deddy Mulyadi mengungkapkan kunci sukses manajerial birokrasi dikelola oleh aparatur sipil negara. Menurutnya, polanya sudah tidak boleh berorientasi pada administrasi, tetapi harus mengedepankan logika dan hati. Kang Deddy Mulyadi juga mendedikasikan pendapatan dari YouTube-nya untuk membantu rakyat berkekurangan dan membangun rumah untuk janda miskin.
Penerapan di masa mendatang. Hal yang dapat kita terapkan di masa mendatang yaitu mendedikasikan diri kita secara maksimal dengan terus memberikan inovasi dan berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dengan memegang teguh ideologi Pancasila saat menjalankan tugas pekerjaan dan tidak hanya berorientasi pada tugas administrasi, namun juga menjalankan dengan logika dan hati. Selain itu, agar kita dapat menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berbagi dengan sesama, karena niscaya akan datang rezeki lainnya kepada kita. Selanjutnya adalah adaptif. Walaupun Kang Deddy Mulyadi terkenal kearifan lokalnya, ia tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan teknologi. Beliau meluncurkan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang diberi nama Semar dan Drupadi. Semar merupakan program digital yang disiapkan pemerintah bagi warga yang memerlukan jasa ambulans on-call, sedangkan Drupadi merupakan salah satu layanan untuk warga yang memerlukan jasa dokter yang bisa dipanggil secara online. Dalam bidang pendidikan, ada inovasi yang menarik, yaitu program pembelajaran pengabdian dalam rangka penguatan program 7 hari pendidikan istimewa. Siswi-siswi SD dan SMP tidak berangkat ke sekolah seperti biasanya. Program ini mengharuskan para pelajar mengikuti pekerjaan orang tua mereka. Pak Deddy beralasan bahwa saat ini sekolah tidak lagi menjadi tumpukan pelajaran yang membebani, akan tetapi menjadi tumbuhnya nalar budi pekerti dan kreativitas siswa produktif. Core values terakhir yaitu sikap dari nilai kolaboratif. Kang Deddy Mulyadi banyak melakukan kegiatan kolaborasi dengan daerah-daerah lain untuk pengembangan daerah yang lebih baik. Salah satu nilai kolaboratif yang ditunjukkan Kang Deddy adalah dengan meluncurkan program Jampis. Program ini berkolaborasi dengan 11 rumah sakit besar yang ada di Purwakarta dan beberapa kabupaten atau kota lainnya. Rumah sakit tersebut ditunjuk sebagai pelayan untuk memberikan pengobatan gratis bagi warga Purwakarta yang sakit. Penerapan di masa yang akan datang, kita sebagai ASN harus memahami hal yang bisa dipelajari dari nilai kolaboratif yang Kang Deddy lakukan adalah kita harus aktif mencarikan solusi untuk masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten. Kolaborasi memungkinkan hasil yang lebih maksimal karena melibatkan berbagai profesional dengan keterampilan dan pengetahuan yang beragam. Hal ini membuat kita dapat melihat dari berbagai perspektif. Ketika kita dapat berkolaborasi memanfaatkan keahlian banyak orang, tentu akan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dan mendorong hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.